Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 akan menerangkan tentang teori behaviorisme yang dikemukakan oleh Ivan Pavlov dan B.F. Skinner. Perkenalkan, nama saya Aisyah Nasya Latifah dengan nomor NIM 2151203001111001. Saya Zahratul Munarinail Asna dengan NIM 21512030711002. Perkenalkan, saya Syarifah Rani Miriam dengan NIM 21512030711009. Saya Mira Rakataya Dewi dengan NIM 2151203011111011. Perkenalkan, saya Devi Laili Agustin, NIM 185120307111011. Pengertian teori behavioristik. Teori behavioristik merupakan teori yang didasarkan pada sebuah pola perilaku yang bisa diukur dan diamati. Teori ini berfokus pada sebuah pola perilaku baru yang terus diulang sampai perilaku tersebut menjadi otomatis dan membudaya. Teori behavioristik memperhatikan perubahan tingkah laku karena adanya interaksi antara stimulus dan respon, serta mengutamakan tingkah laku dalam mempelajari individu dan bukan mengamati bagian dalam tubuh atau mencermati penilaian orang tentang penasarannya. Tokoh-tokoh yang berperan dalam pengembangan teori behavioristik ini adalah Ivan Pavlov, Edward Lee Thorndike, John Borders Watson, Carl Leonard Hull, Edward Ray, Guthrie, dan B.F. Skinner. Pada kesempatan kali ini, kita akan lebih fokus membahas Ivan Pavlov dan B.F. Skinner saja. Pavlov merupakan pendiri psikologi objektif dari Rusia. Ia lahir pada tanggal 14 September 1849 dan meninggal pada tanggal 27 Februari 1936. Ia merupakan lulusan ilmu fisiologi di University of Saint Petersburg pada tahun 1879. Salah satu karya paling terkenal dari Ivan Pavlov dalam psikologi adalah Classical Conditioning. Classical conditioning merupakan suatu penelitian yang dilakukan oleh Ivan Pavlov melalui percobaannya terhadap seekor anjing. Dari eksperimen yang dilakukan oleh Pavlov didapatkan bahwa anjing tersebut mengeluarkan air liur sebagai respon alami setiap kali dihadapkan oleh makanan. Pada penelitian ini, Pavlov memanggil anjing tersebut menggunakan lonceng sebagai stimulus yang dikondisikan untuk menuju makanan anjing tersebut. Dan hasilnya, anjing tersebut mengeluarkan air liurnya. Ivan Pavlov terus mengulangi hal tersebut hingga pada suatu ketika dengan hanya menggunakan lonceng, tanpa adanya makanan, anjing tersebut tetap mengeluarkan air liurnya. Dengan adanya penelitian ini, dapat dibuktikan bahwa individu dapat dikendalikan melalui cara mengganti stimulus asli menggunakan stimulus yang dikondisikan untuk mendapatkan respon yang diinginkan. Bruce Frederick Skinner merupakan seorang psikolog dari Harvard yang mengembangkan teori perilaku Watson. Teori ini berkembang dari tahun 1904 sampai dengan 1990. Dalam behaviorisme Skinner, pikiran sadar atau tidak sadar tidak diperlukan untuk menjelaskan perilaku dan perkembangan. Tujuan teori ini adalah untuk memunculkan pengulangan. Skinner menyatakan bahwa perilaku tidak lain adalah kumpulan pola tingkah laku. Pembentukan perkembangan pola tingkah laku tersebut memiliki beberapa langkah. Yang pertama adalah jadwal penguatan atau schedule of reinforcement, yaitu tingkah laku yang diberi penguatan akan cenderung berulang. Yang kedua adalah pembentukan atau shaping. Yang ketiga adalah modifikasi tingkah laku atau behavior modification. Yang keempat adalah generalisasi dan diskriminasi. Pemikiran Skinner yang paling terkenal adalah operant conditioning, yaitu sebuah penelitian untuk memperoleh perilaku dengan mengasosiasikan respon dan penguatan. Skinner berpendapat bahwa perilaku manusia dapat berubah dari waktu ke waktu sebagai dampak dari konsekuensi yang diperolehnya dari proses adaptasi terhadap lingkungan. Skinner menyebutkan beberapa prinsip dari operant conditioning, antara lain yaitu yang pertama, reinforcement, positif dan negatif. Yang kedua adalah extinction, yang ketiga adalah punishment. Salah satu penelitian eksperimen Skinner adalah menggunakan tikus yang ditempatkan dalam sebuah kotak. Dalam kotak tersebut, Skinner memberikan sebuah tombol yang akan mengeluarkan makanan setiap kali sang tikus menekannya. Ketika hal tersebut terjadi secara berulang, maka tikus akan mulai belajar bahwa ketika ia menginginkan makanan, maka ia harus menekan tombol tersebut, sehingga hal tersebut membuktikan bahwa perilaku dapat dipelajari. Pada kesimpulannya,
teori behavioristik Pavlov yang menggunakan anjing sebagai eksperimen karena ia menganggap bahwa binatang memiliki kesamaan dengan manusia. Pavlov beranggapan jika perilaku individu dapat berubah dengan cara mengganti stimulus asli dengan stimulus yang dikondisikan untuk mendapatkan respon yang diinginkan, sedangkan individu tidak menyadarinya. Untuk sebaliknya, yaitu teori behavioristik oleh Skinner menggunakan tikus sebagai eksperimennya untuk dasar teori pengkondisian operan, serta konsepnya di mana dia menganggap perilaku itu berubah karena dampak dan konsekuensi dari adaptasi lingkungan. Si objek harus berpartisipasi aktif dalam eksperimen untuk mendapatkan makanan. Sedangkan pada eksperimen Pavlov, objek bersifat pasif, di mana berubah dari respon tidak terkondisi menjadi respon terkondisi. Cukup sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.